maksud saya di sini kan ini menceritakan tentang Bapa. Yang dimaksud dengan Allah ini adalah Bapa. Iya, yang dimaksud Tuhan di situ Bapa. Kenapa Tuhannya Yahudi kemudian mereka panggil dengan sebutan Bapa? Karena orang-orang Yahudi itu intim dengan Tuhannya. Tuhan bersama dengan mereka. Inni ma'akum. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan agar engkau memperoleh hidup. Taatilah perintah Tuhan, sebab Tuhan mengasihi engkau selayaknya ayah yang memberikan didikan kepada anaknya. Coba Anda baca situ. Jadi itu selayaknya bapak yang memberikan didikan. Kenapa kemudian disebut bapak? Karena dia layak disebut selayaknya seorang ayah yang memberikan didikan. Orang Yahudi melakukan pembangkangan, Tuhan selalu mendidik. Sampai kemudian pada endingnya Nabi Isa Yesus datang pun Tuhan masih memberikan didikan. Bahkan sampai datangnya Nabi Muhammad, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepadamu wahai orang Yahudi, wahai pembangkang nabi-nabiku, wahai pembunuh para nabiku, telah datang kepadamu rasulku yaitu Nabi Muhammad. Diperintahkan, ikutlah kepadanya untuk jalan keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kata Allah, wahai ahli kitab, ikutlah kepada nabiku. Barang siapa yang ikut kepada beliau, maka engkau akan kuampuni dosa-dosamu. Aku akan mencintaimu, kata Allah. Saking cintanya Allah kepada mereka. Tapi meskipun demikian, mereka selalu ingkar sehingga mendatangkan kemungkaran Allah. Makanya mereka itu ibarat ayah dan anak. Makanya orang-orang Yahudi ini memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Sebutan Bapak. Menurut tradisi Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah itu, kita masih pendekatan itu yang kita pakai. Artinya, ketika Yesus memanggil Bapa, dia sedang memanggil Tuhannya. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 4, nomor 30. Coba Anda baca pelan-pelan. Apa yang dikatakan di sana? Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Jelas itu. Al-Quran, pernyataan Yesus dalam Bible saudara pun mengatakan bahwa dirinya adalah hamba. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus hamba. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Yesus mengaku itu, Bung. Jadi ketika ada orang bertanya, Anda bertanya, apakah Allah sama dengan Bapa? Ingat, Bapa yang Yahudi maksud adalah Elohim. Yesaya 59 nomor 15. Elohim adalah hakikat yang maha tinggi dan juga maha suci. Dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu. Jadi kita tidak bisa kemudian memungkiri bahwa apa yang datang berupa pernyataan-pernyataan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah pernyataan yang berasal dari Sang Hakikat Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Nah, saya hanya bertanya, apakah Tuhannya Bang Suma itu Bapa sama seperti yang dikatakan di tadi Yohanes itu atau tidak? Nah, Bang Suma seharusnya menjelaskan itu. Nah, yang sama, Bu. Tadi Bang Suma. Nah, masalahnya mungkin coba Bang Suma tunjukkan kepada saya di Al-Quran di mana ada tertulis bahwa disebutkan Allah itu adalah Bapa. Nah, itu tolong tunjukkan kepada saya. Terus nanti Bang Suma juga di sini saya temukan bahwa Tuhan bangsa Israel itu mungkin kita lihat di Kejadian 17 itu ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di Kejadian 18 ayat 1 juga di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, saya ingin tahu dari Bang Suma, apakah aulanya Bang Suma itu menampakkan diri dan itu kepada siapa? Silakan Bang Suma. Oke. Anda bisa membaca kemudian di dalam
Al-Quran surah Al-Araf. Al-Quran surah Al-Araf. Ya sebentar. Al-Araf tuh Al-Quran surah berapa ya? Ya, ketika kemudian Nabi Musa alaihi salam, atau baca di dalam Al-Quran surah Taha. Yang penampakan Anda baca dalam di mana? Yang penampakan di balik pohon tuh ya, suara di balik pohon tuh ya. Iya, betul. Itu kan di Musa kan itu sudah ada tertulis di dalam Kejadian, Bang Suma. Maksudnya itu sebelum ada, misalnya kan dari Adam sampai sampai Nabi Muhammad, ya kan? Yeah. Nabi Muhammad kan yang memperkenalkan Allah kan Nabi Muhammad. Nah itu start dari sana. Itu Allah pernah menampakkan diri start dari sana. Itu kepada siapa? Kepada Nabi Musa kan maksudnya ini ya? Enggak, maksud saya begini Bang Suma. Maksud saya Nabi Adam, mulai dari Adam sampai Yesus atau Isa itu kan itu sebelum Nabi Muhammad datang kan memperkenalkan Allah, ya kan? Nah itu start dari Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu Allah pernah menampakkan diri kepada siapa? Loh, tadi bukannya di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya? Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 coba Anda baca. Qaf itu Al-Quran surah berapa ya? Ayat surah berapa itu teman-teman? Qaf itu surah berapa ya? Ada yang tahu? Qaf ayat 16. Qaf itu surah berapa? Ada yang tahu? Ya. Oke, saya cari. Alhamdulillah. Netizen di bawah, makasih, syukran. Surah Qaf ayat 16. 16. Dan jika kami hendak membinasakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Salah, sorry. Salah. Kelewatan dia. Ayat Surah 50 katanya ya. Surah 50 Teman-teman saya di atas ini pada tidur. 50. Alhamdulillah. 50 ya. Ayat 16. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Itulah sujudlah kamu kepada Adam. Kok bisa ya? Itu ya. Kok larinya Benar. ke situ ya? Itu Shad. Ini Kaf. Yang ini. saya maksud Kaf. Al-Kaf ini. Iya, ini Al-Kaf. Bukan ya. Al-Kaf Surah tapi Kaf. Bukan Kaf ke 50 Bang. Kalau Kaf 50, kalau Al-Kaf itu ke 18. Yang 50 Bang Pri. Oh, yang surat ke-50 ya. Iya. Ya. Oke. Bentar ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Oh, Kaf. Kaf ayat ke berapa Bang Suma? 16. 16. Bentar ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu. Iya, benar. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu ya? Ya, betul. Yes. Iya, maksud saya di mana dia menampakkan dirinya Bang Suma. Oke, baik. Oke. Sekarang begini, Bu. Kalau Anda makan, dalam tubuh Anda itu masuk nutrisi makanan.
apakah Anda yang mengatur ini yang ke tangan, ini yang ke kaki, ini yang ke otak, ini yang ke mata? Anda yang mengaturnya. Terima kasih Bang Suma. Saya tahu itu Tuhan yang ngatur. Hanya masalahnya di sini Bagus, kan Masya Allah. ada Tuhan, dari Yahudi kan mengatakan Tuhannya benar. Kristen mengatakan Tuhannya benar. Terus saudara juga pasti mengatakan Tuhannya benar. Nah, permasalahannya di sini saya temukan bahwa di sini Tuhan di Kejadian ini kitab orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1, bahkan Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri. Bahkan di ayat-ayat yang lain, kitab yang lain itu mengatakan Tuhan menampakkan diri. Bahkan Musa yang tadi saudara bilang itu Tuhan menampakkan diri. Nah, yang saya tanyakan Bang Suma, itu Tuhan aulanya Bang Suma itu menampakkan diri, yang memperkenalkan kan Rasulullah. Nah, itu Tuhan yang menampakkan diri setelah dia memperkenalkan itu, menampakkan dirinya kepada siapa? Mungkin Rasul atau kepada sahabat-sahabat. Allah menampakkan dirinya, menyatakan kehadiran dirinya dengan menciptakan alam semesta ini. Dengan menciptakan kemudian sejumput alam kecil pada diri manusia, Allah menyatakan diri, Allah menyatakan kehadirannya. Sekarang begini, Bung. Bang Suma bukan menyatakan diri, menampakkan diri Bang Suma. Mungkin Bang Suma baca dulu Kejadian 18-nya atau Kejadian 17-nya biar yang punya kitab itu nggak pernah memahami Tuhan menampakkan diri. Tapi dalam pemahaman mereka adalah malaikat, Bang. Yesus aja yang Anda tanya, adakah Tuhan itu bisa dilihat? Tanya Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes menerangkan, penulis Yohanes menerangkan Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu apa? Malah Elohim, malaikat Elohim. Kejadian 33 nomor 11 Anda baca. Jadi tidak ada kemudian ketika Musa menerangkan dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan, bisa hidup. Itu bukti bahwa yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan. Andai saja yang datang kepada Abraham itu Tuhan, matilah Abraham. Berdasarkan Keluaran 33 nomor 20. Sebab tidak ada manusia bisa hidup dengan melihat wajahku, tak ada. Mati manusia itu. Jangankan manusia, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi tidak ada. Lalu bagaimana Tuhan itu kemudian menyatakan dirinya kepada manusia? Dengan Tuhan menciptakan alam semesta. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Selamat malam, damai sejahtera. Iya, damai sejahtera. Oleh karena itulah kemudian ketika umat Islam itu ditanyai, seperti pertanyaan saudara, bagaimana Allah menampakkan dirinya? Allah menampakkan diri dengan cara memperlihatkan alam semesta ini. Allah menampakkan kehadirannya dengan cara menciptakan manusia ini. Makanya saya katakan tadi, yang mengatur pertumbuhan kuku, yang mengatur pertumbuhan semua tubuh kita ini, itu siapa? Anda? Bukan. Bukan Anda yang mengatur. Yang mengatur itu adalah Allah. Maka Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kehadiranku di tengah-tengah manusia, yaitu aku lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Sebab kenapa? Aku yang mengatur tubuhnya. Coba, kenapa gigi tidak bertumbuh selayaknya kuku? Kuku ini, Bung, kalau usia kita 20 tahun, dan Anda tidak pernah mengguntingnya sampai mulai dari sejak Anda lahir, itu sudah sampai, kalau Anda di Jakarta ini, mungkin sudah sampai di Kalimantan panjangnya kuku Anda itu. Tapi kenapa gigi tidak memanjang seperti itu? Siapa yang mengatur itu? Allah. Bagi orang yang berpikir, pasti ada yang mengaturnya.
Itulah Allah yang kami sembah, yang mengaturnya. Meskipun tak nampak, tapi kami meyakini bahwa Allah itu ada. Oke, Anda coba lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, boleh Anda bacakan ke saya? Boleh dibaca, Bang? 1 Timotius 6 nomor 16. Bentar, 1 Timotius nggak ada pasal 6, Bang Suma. 1 Timotius 6 ayat 6 mungkin. 1 Timotius nggak sampai pasal 6 dia. 1 Timotius ya. Saya salah. 1 Timotius 6 Ayat saya pikir 6, ya. Tesalonika, sorry. Tadi saya buka. Saya kira Tesalonika tadi. 1 Timotius 6 ayat 6. 16. 6. Ayat 16 ya? Iya 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang yang itu ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Itu siapa, Bang? Iya, Yesus itu atau sebenarnya. Tuhannya Yesus? Tanya dulu, itu Yesus atau Tuhannya Yesus? Ini Bapak Bang Suma. Tuhannya Yesus kan? Ini Bapak. Ya itu loh, tanya itu bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus kan? Iya, ini Bapak. Jadi, oke Bang Suma, memang Bapak itu tidak, kami umat Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bapak itu dapat dilihat seperti itu, Bang Suma. Tapi Itulah tidak yang kami tertulis sembah. Yang maha suci lagi maha tinggi. Nah masalahnya Bang Suma, Tuhannya Bang Suma Allah, sedangkan Tuhannya kami itu Bapak, Bang Suma. Itu letak perbedaannya. Mati bijak. Gitu ya. Jadi Iya. Anda ingin membedakan Tuhan kami yang tidak menjadi Yesus dan Tuhannya Yahudi yang menjadi Yesus. Apa dasarnya Anda membedakan itu? Begini Bang Suma, tadi kita bahas bahwa Tuhan menampakkan diri, mau dia pakai malaikat, mau dia pakai apa, tetap Tadi dia Anda sudah membaca menampakkan 1 diri. Timotius tadi tuh, itu salah. Iya, itu benar Bang Suma. Tapi Lalu Anda tetap mengatakan dia Tuhan mengambil wujud. menampakkan diri. Iya. Dia memakai wujud malaikat. Karena tidak tertulis bahwa melihat malaikat orang akan mati kan, Bang Suma? Oh, Atau berarti ada tertulis? menurut saudara Tuhan Anda itu berubah wujud menjadi malaikat gitu. Mungkin Bang Suma baca dulu kejadiannya Bang Suma, biar Bang Suma tahu. Kejadian Berapa? Kejadian 17. Ini Bukan Kejadian 17, bukan. Kejadian 17 ayat 1. Coba baca dulu Bang Suma. Coba Anda baca, coba. Oke, saya tampilkan ya. Ya. Tolong dibesarkan host. Bisa tolong dibesarkan? Ini ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, di Kejadian 18-nya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lagi-lagi dia menampakkan diri ini. Nah, pertanyaan saya kan tadi sudah jelas bahwa saya minta kalau emang Tuhan Bang Suma itu sama seperti kami, karena yang saya dengar dari pernyataan Bang Suma bahwa Tuhan itu tidak
tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Bahkan tadi Bang Suma coba ambil untuk bilang Tuhan menampakkan diri kepada Musa, tapi itu kan di perjanjian lama sudah ada. Nah, saya minta yang memperkenalkan Allah ini kan Rasulullah. Nah, itu kita start dari sana. Seharusnya kita start dari sana, mungkin kepada sahabat atau kepada siapa. Setelah start dari Rasulullah itu yang memperkenalkan Allah kepada seluruh umat gitu loh, Bang Suma. Oke. Jadi Allah atau Tuhan yang datang kemudian kepada Nabi Musa atau kepada Abraham melalui perantaraan malaikat. Anda ingin mempersamakan kedatangan Allah itu sama seperti itu dalam kitab Kejadian. Padahal kata ra'ah di situ, Allah memperlihatkan atau menyatakan. Ya, bukan kemudian Allah itu datang dalam bentuk wujud. Kata ra'ah itu bisa juga diartikan menyadarkan atau menyadarkan Abraham bahwa dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, tidak patut bagi manusia untuk berjumpa langsung dengan Tuhannya, kecuali melalui 3. Wahyu, tabir, malaikat. Yang dilakoni oleh Abraham itu malaikat. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11. Ya, saya Baca di tahu, situ. yang saya tahu memang itu malaikat. Dia datang berupa malaikat. Hanya kan masalahnya di sini saya ingin tahu, mungkin Tuhannya Bang Suma mungkin ada menampakkan diri, mau melalui malaikat kayak melalui siapa kayak, tapi Tuhannya itu datang dan menampakkan diri kepada mungkin Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, mungkin ada tertulis di dalam kitab saudara atau gimana. Qul nazzalahu ruhul qudus. Roh Kudus datang 22 tahun lebih kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam harus datang kepada Nabi Muhammad, selayaknya Tuhannya datang kepada Abraham. Ingat, yang datang kepada Abraham malaikat, yang datang kepada Nabi Muhammad juga adalah seorang malaikat, sosok malaikat maksud saya. Jadi gimana dong? Yang datang kepada Nabi Muhammad itu malaikat itu Tuhan atau bagaimana? Atau utusan? Itu malaikat. Itu malaikat Tuhan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dia adalah Roh Kudus. Malaikat Tuhan. Iya, malaikat kan sama dengan utusan kan? Iya. Ya, utusan. Nah, ini masalahnya bukan utusan, Bang Suma. Loh, lalu yang datang kepada Abraham ini siapa? Ini bukan utusan, Bang Suma. Itu apa? Kalau bukan utusan? Tuhan yang mengambil wujud malaikat itu, tapi Tuhan sendiri. Aduh. Tidak ada itu, Bang. Enggak ada. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu tak ada. Di mana dalilnya Tuhan menjelma jadi bukan Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan menjelma menjadi malaikat? Bang Suma, tadi saya tunjukkan ini ya, Bang Suma. Mungkin Bang Suma lihat lagi deh. Ini Bang Suma lihat lagi. Ya. Sekarang malaikat itu Tuhan atau bukan? Makanya Bang Suma lihat dulu. Enggak, aku tanya dulu, Bang. Malaikat itu Tuhan atau bukan? Bang Suma lihat dulu. Kenapa di sini ditulis Tuhan? Ya. Dijawab oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus yang menjawabnya, jangan saya. Jangan saya. Yesus yang menjawab itu. Iya, kita jangan loncat-loncat dulu. Ada ayat yang Yesus yang menjawab itu, Bung. Yesus mengatakan di dalam kitabmu sendiri, ya. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang datang menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Begini Bang Suma lihat kalau di sini kalau malaikat maka pasti tulis
maka malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Masalahnya di sini ditulis, maka Tuhan menampakkan diri. Bung, Ya, Tuhan menampakkan diri melalui ciptaan. Itu tidak salah. Tetapi bukan Tuhan yang datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan menyatakan, Tuhan menampakkan, Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui ciptaan. Itu tidak salah. Tuhan menyatakan keberadaannya, kehadirannya melalui ciptaannya. Itu tidak salah. Adanya malaikat bukti adanya Tuhan. Tetapi malaikat ini bukanlah Tuhan. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11 yang saya tunjukkan tadi. Dan Anda baca lagi pengakuan Yesus dalam Yohanes 10. Nomor 34, nomor 35, 36. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tuh, itu jelas itu, Bu. oke. Bang Suma, masalahnya di sini tertulis begitu. Masa saya harus percaya yang tidak tertulis? Kan tidak mungkin, Bang Suma. Mazmur 82 itu juga nggak disebut malaikat, tapi di situ malaikat. Coba Anda baca Mazmur 82 itu. Iya, saya kan tadi bawakan kejadian mungkin. Iya, Bang Zuma itu sudah menerangkan bahkan malaikat pun bisa disebut Tuhan. Oh, Musa. Musa disebut Tuhan. Musa disebut Keluaran Tuhan. 7. Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ya, ntar saya lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abang. Nah, di sini Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan bagi Firaun. Nah, pertanyaannya kalau Musa saja diangkat sebagai Tuhan, kenapa kenapa Bang Suma menolak Yesus sebagai Tuhan? Nggak paham dia Bang Juma. Padahal dari diterangkan tadi itu Yohanes 10 ayat 34. Enggak, itu beda. Ini beda lagi ayatnya. Jadi maksud dari begini Bang Suma, kenapa Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan bagi Firaun? Maksudnya begini, supaya bangsa Israel bahkan Firaun itu harus taat kepada hukum Taurat yang dibawa oleh Musa itu, ajaran-ajarannya Musa itu. Jadi taat kepada ajarannya Musa itu sama dengan taat kepada Tuhan Yahweh itu. Nah, begitupun kami Kristen, taat kepada Yesus itu sama artinya taat kepada Bapa, begitu saudara. Oke. Anda ke gereja ibadah sembahyang hari Minggu itu taat kepada siapa? Nah, kalau kami masalah hari itu ibadah itu bukan hari Minggu saja. Di sana letak kekeliruan Bang Suma. Kami Pertanyaan saya, Anda ibadah hari Minggu itu siapa yang perintahkan dan Anda taat kepada siapa? Anda kan tadi mengatakan taat kepada perintah Yesus sama dengan taat kepada perintah Tuhan Bapa. Pertanyaan saya, Anda taat ke Sabat, Minggu, perintah Yesus? Oh, Sabat. Sabtu. Oke, saya akan tunjukkan kepada Bang Suma bahwa di mana Yesus meniadakan hari Sabat, bahkan itu alasan kenapa Yesus disalib ya. Tunggu saya Yesus cari. meniadakan hari Sabat. Ya, nanti itu pada panen Bukan ya, panen Lukas, metik gandum, Matius 12 ya. itu. Lukas 1 sampai Matius 5. 15. Lukas Lukas 6 ayat 1 sampai 11 tuh. Kalau kita baca itu di sana bahkan Yesus pun menyembuhkan orang Iya, yang saya tanya perintah ibadah minggunya itu dari mana? Kan berbicara mengenai ketaatan. Siapa yang Anda taati sampai Anda ibadah minggu? Ada perintah. Di sini kan tadi Bang Suma bawa hari Sabat. Ini saya ikuti. Di sini ternyata hari Sabat pun
itu kan hari Sabat kan nggak boleh melakukan pekerjaan. Yesus sendiri menyembuhkan Iya. orang sakit. Itu pada sudah hari diterangkan Sabat. dalam Al-Quran, menghalalkan sebagian diharamkan kepada itu udah. Sekarang yang ditanya itu hari Minggu. Berarti bukan hari Sabat yang spesial dong? Iya, sekarang hari Minggu itu siapa perintahkan? Semua hari spesial kan? Nah, kalau Bang Suma bertanya kenapa Kristen beribadah hari Minggu, itu karena pas kenaikan, Bang Suma. Ini kan Yesus. Ada perintah. Kalau perintahnya itu yang dua perintah itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu. Terus Allah kasihilah perintahkan sesamamu ibadah hari manusia apa? seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat itu, Bang. Itu hukum Taurat, bukan ajaran Kristen itu ajaran Yahudi. Loh, itu dua perintah itu ada tertulis di dalam kitab perjanjian. Iya, baru, tapi Bang itu Suma. adalah kandungan Taurat, Bang. Matius 12 nomor 32 33 34. Jadi hukum kasih itu adalah kandungan daripada Taurat. Sedangkan Ya, Taurat kita, tidak dijalankan lagi. Bang Suma, berarti kita fix dulu bahwa Allah tidak pernah menampakkan diri kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu berarti Allah itu tidak Allah yang Bang Suma percaya itu tidak sama dengan Allah. Kenapa loncat-loncat Bang Pri? Bang Pri kalau diskusi jangan loncat-loncat biar nggak pusing. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Oh, kan tadi saya bahas tuh tentang Tuhan Yesus, itu kitab Kejadian tuh kitabnya siapa Bang Suma? Itu itu orang Yahudi punya. Yang saya tanya, Iya. apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Kan tadi saya sudah tunjukkan bahwa Yahudi Tuhannya bisa menampakkan diri. Nah, sekarang kalau masuk kepada perjanjian baru, itu bahkan lebih real lagi, Tuhan menampakkan diri, begitu. Tuhan turun langsung jadi manusia. Nah, pertanyaan saya, Tuhannya Bang Suma ini yang mana? Kok Loh, sekarang Bapa tidak, Bapa di Al-Quran tidak ada Bapa. Yang ada saya temukan Allah. Terus kami umat Kristen itu percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Bani Israel. Nah, sekarang Bang Suma bahkan kalau masuk ke dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu menurut Al-Quran itu Tuhan dari Mekah. Nah, ini saya jadi bingung sendiri Bang Suma, yang benar yang mana, Tuhan yang mana nih, Bani Israel atau Tuhan Mekah nih? Begitu Bang Suma. sekarang saya tanya sama saudara, dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel itu apakah Tuhan di negeri Mekah atau bukan? Pertanyaannya bagaimana Bang Suma biar saya bisa cerna maksudnya. Tuhannya Bani Israel apakah bukan Tuhan untuk negeri Mekah? Tuhan untuk semua bangsa, hanya Tuhan tuh. Berarti Tuhannya Bani Israel juga Tuhannya negeri Mekah. Untuk semua bangsa, bukan cuma Mekah aja. Semua Berarti bangsa. Tuhannya Bani Israel juga adalah Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan Bani Israel kan Tuhan semua bangsa maksudnya, Bang Suma. Bukan untuk Berarti Mekah. Tuhan bukan Tuhan bagi negeri Mekah. Bukan cuma Mekah saja, untuk semua bangsa, Bang Suma. Saya tidak tanya bangsa lain, Bung. Saya cuma tanya, apakah Tuhannya Bani Israel juga Tuhan bagi negeri Mekah? Iya, Ya atau tidak? iya benar. Nah, selesai kita ya. Tapi Tuhan tidak pernah menyampaikan segala sesuatu kepada bangsa lain. Yang datang ke Pulau Patmos itu apa? Yang terbang-terbang itu? Enggak, maksudnya Tuhan tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada bangsa lain, Bang Suma, maksud saya begitu. Lukas bangsa apa, Bang?
Nah, kalau kita lihat kan itu tadi saya sudah tunjukkan ya. Nggak, Lukas tadi bangsa kalau- apa? Aku tanya dulu. Lukas saya kurang tahu, Bang Suma. Iya, saya bukan gereja. soalnya. Lukas itu orang Yunani, kawan seperjalanan Paulus, dia tabibnya Paulus. Yunani dia, lo kenapa hilang? Aduh, memang susah ini orang ini. Pusing dia, pusing. Aduh, lainnya. Ya, jadi saya mau meluruskan sedikit nih Bang Zuma. Jadi tadi apa yang dibilang sama Brother Free itu sebenarnya mengenai ibadah di hari Minggu itu, sebenarnya Sabat itu bukan ditiadakan. Hari Sabat itu digenapi. Sabat tetap hari Sabtu, hari ketujuh, hari perhentian. Kalau hari Minggu itu sebenarnya itu kenapa orang Kristen itu ibadah di hari Minggu secara ritual ya, secara ritualitas itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan hari kenaikan. Tadi Bang Pri juga kurang tepat ya gitu. Jadi hari Minggu itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, dan kurang lebih di abad ketiga itu disahkan oleh Konstantinopel ya kurang lebih seperti itulah. Tapi pada intinya orang Kristen itu dapat ibadah